السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan marilah ungkapan syukur kita wujudkan dalam bentuk peningkatan iman dan taqwa kita kepada Allah. Taqwa dalam arti siap melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Taqwa dalam arti iqtida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan. Kita mau mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam baik ucapan maupun perbuatan kita. Taqwa dalam arti hubbul jalil wa isba'u tanzil wa izdadul yawmir rahim. Mari hidup kita gunakan untuk mencintai Allah dengan benar-benar mencintainya. Langkah hidup kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kesibukan harian kita sibuk untuk mencari bekal hidup setelah kita mati. Mudah-mudahan Allah membimbing iman dan taqwa kita sampai berujung pada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, khatib diberikan judul tentang kufur nikmat yang mengambil referensi dari kitab Nasaihul Ibad. Kufur nikmat berbeda dengan kufur yang sering dibahas dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Di sana ada 4 kekufuran. Yang pertama adalah kufur ingkari, di mana manusia mengingkari tentang adanya Tuhan. Tahu atau tidak tahu, pernah dengar atau tidak pernah dengar, mereka mengingkari terhadap adanya Tuhan. Yang kedua, kufur juhudi, hatinya mengakui bahwa Allah itu ada, tapi hidupnya menentang Allah. Mereka adalah imannya atau iblis, ya, kufurnya iblis seperti itu. Kemudian ada kufur inad. Kufur inad adalah orang yang mengakui adanya Allah, tapi lisannya tidak bergerak untuk beragama Islam, tidak bergerak untuk baca 2 kalimat syahadat. Dan yang keempat adalah kufur nifaq. Kufur nifaq adalah imannya orang munafik. Mereka bicaranya fasih, ingin membantu Islam, ngomongnya tentang Islam, tapi hatinya sebetulnya dia kafir dan memusuhi Islam. Banyak sekali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufur nifaq. Kufur nikmat yang dibahas dalam Nasaihul Ibad berbeda dengan yang 4 tadi. Kufur nikmat dikatakan kufrun ni'matil lu'mun wa sahbatul amhaqi syu'mun. Kufur nikmat
adalah satu kehinaan bagi orang yang mengkufuri nikmat Allah atas segala yang apa Allah berikan kepada kita. Dia mengkufuri, dia tidak mensyukuri, maka itu adalah sikap yang sangat hina. Ya. Disebutkan dalam kitab tersebut, yakni sebagai dalilun ala dana'atin nafs, menunjukkan rendahnya jiwa manusia ketika dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu statement di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 dengan firman yang kita semua sudah sering dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa idh, ingatlah, atau bermakna uzkur, sadarlah, ketika Allah mengumumkan atau ketika Allah memberitakan dengan sungguh-sungguh. Apa beritanya, pengumuman dari Allah itu? La in syakartum, jika kalian benar-benar bersyukur, pakai lam taukid. La azidannakum, pakai lam lagi, pasti Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi fungsi kita bersyukur di antaranya adalah agar ada da'imun ni'mah, agar nikmat kita ini abadi, agar nikmat kita langgeng. Karena rahmat atau nikmat yang kita terima lalu kita syukuri, maka akan menjadi kekayaan bagi kita, akan menjadi sebuah kekayaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih indah, lebih hebat daripada nikmat yang kita terima tersebut. Iya. Jadi nikmat yang kita syukuri hakikatnya lebih indah, lebih hebat syukurnya daripada nikmat yang kita rasakan. Dan nikmat yang kita syukuri itu akan menjadi kekayaan kita sampai di hari akhirat nanti, dan kita akan terima pahala bagi orang yang bersyukur. La azidannakum. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat itu agar kita mendapatkan istimrarun ni'mah. Nikmat kita biar terus menerus, karena Allah berfirman, la azidannakum, pasti Allah akan menambah. Jadi nikmat yang kita syukuri pasti Allah akan menambah. Nikmat itu ada dua, ada nikmat dunia dan nikmat akhirat. Semua datang dari Allah. Nikmat dunia semisal kita mendapatkan rezeki uang, rezeki makanan, rezeki kesehatan dan seterusnya, itu adalah nikmat dunia yang langsung kita rasakan. Kalau kita syukuri akan menjadi barakah. Yang kedua, nikmat akhirat adalah Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Allah memberikan kesempatan kita untuk salat Jumat seperti ini. Allah memberikan kesempatan kita untuk masuk di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis tilawatil Quran. Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa partisipasi dalam pembangunan masjid. Itulah nikmat dunia. Banyak orang yang mempunyai nikmat akhirat. Banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam majlis-majlis yang mulia itu, akan tapi mereka tidak mau bergabung. Artinya mereka hanya mendapatkan nikmat dunia tapi tidak mendapatkan nikmat akhirat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Wala in kafartum, jika kalian kufur atas nikmat-nikmat itu, inna azabi lasyadid, sungguhnya siksaku akan pedih. Yang pertama, putus
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jaminan lagi nanti di hari akhirat. Dalam surah Al-Mulk dikatakan, innal ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sungguhnya orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, bukan kafaru billah, tapi kafaru bi rabbihim, dengan Rabb mereka, rububiyahnya yang dia kafiri. Siapa Rabb? Rabb adalah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang merawat kita, yang memberikan segala fasilitas kepada kita adalah Rabb. Kalau kita mengkufuri pemberian-pemberian Allah itu, Allah katakan adzabu jahannam wa bi'sal masir, dia akan dapatkan neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Artinya orang-orang yang kafir nikmat bisa diancam atau boleh jadi dia masuk golongan yang terendah, yakni bersama orang-orang kafir yang empat tadi, masuk ke dalam neraka walaupun mereka mungkin ada kesempatan masuk surga karena masih ada imannya. Tapi sekali lagi, kafaru bi rabbihim, kafir dengan Tuhan mereka yang mengatur, yang merawat, yang menjaga, yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang sangat pedih. Kenapa kita bisa kufur nikmat? Boleh jadi karena memang ilmu kita tidak cukup. Boleh jadi karena kita mempunyai teman yang salah. Boleh jadi kita punya tetangga yang salah. Boleh jadi kita mendapatkan ilmu yang salah. Sementara ini kita mendapatkan teman yang cinta dunia. Sementara ini kita mempunyai sahabat-sahabat yang hobinya terhadap nikmat dunia, sedikit mereka sadar akan perjuangan, akan membela agama. Maka di sini dikatakan wasuhbatul amhaqi, jadi orang yang tidak bersyukur atau orang yang kufur nikmat tadi disebut sebagai amhaq. Amhaq itu apa? Amhaq itu adalah orang yang pandir, orang yang bodoh. Bagaimana tidak bodoh? Mari kita lihat. Ketika kita punya seorang bos, bos ini baik sekali dengan kita. Setiap hari memberikan parcel hadiah yang tidak pernah berhenti. Bahkan juga merawat anak-anak kita. Bahkan dia juga menyembuhkan sakit kita misalnya. Kita tidak mau berjumpa dengan bos kita itu. Tidak mau berterima kasih dengan bos kita itu. Apakah orang itu dikatakan pandai? Pasti kita akan sepakat mengatakan orang itu adalah orang yang bodoh. Siapa bos yang senantiasa memberikan jaminan kebaikan kepada kita, yang selalu memberikan parsel-parsel indah untuk keluarga kita? Tidak ada lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah setiap saat berikan kado-kado yang sangat istimewa kepada kita. Kita sampai umur seperti ini masih sehat walafiat, istri kita sehat, anak kita sehat, dan bisa menempuh pendidikan yang cukup, semuanya sejahtera. Semua dari mana? Semua dari mana? Kullum min indillah. Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada yang mengatakan nikmat itu adalah aku sendiri yang menciptakan? Aku sendiri yang mendapatkan karena kepintaranku, karena kepandaianku dalam berdagang? Kalau kita punya iman seperti itu, maka kita akan mendapatkan nasib seperti Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Aku tenggelamkan Qarun dan rumahnya ke dasar bumi. Kenapa? Karena Qarun mengatakan, kekayaanku ini aku dapat dari perjuanganku yang aku berdagang, aku berternak dan seterusnya. Ya mas sekalian rahimakumullah, tidak ada nikmat yang kita rasakan kecuali atas izin takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam berkawan kita masih harus memilih mana orang yang pandai bersyukur nikmat dan mana orang yang tidak pandai bersyukur nikmat atau kufur nikmat.
Orang yang rajin ibadah, yang rajin datang ke masjid, temani dia. Karena dia hakikatnya dia syukur nikmat atas nikmat-nikmat agama, nikmat akhirat, nikmat iman. Orang yang mau berjuang di jalan Allah, membangun masjid, hadir membantu anak-anak yatim, membantu orang-orang yang membutuhkan, temani dia, berakrablah sama dia. Karena hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak kufur, tapi orang yang syukur. Hanya sedikit sekali orang-orang yang syukur nikmat itu. Alangkah indahnya kalau jamaah kita mempunyai jamaah orang-orang seperti itu, sehingga masjidnya makmur, insyaallah masyarakat pun di sekitar sini akan makmur. Allah sekali lagi berfirman, la in syakartum la azidannakum. Allah menambahnya bagi orang yang bersyukur, tidak hanya nikmat dunia tapi juga nikmat akhirat. Tidak hanya nikmat fasilitas, tapi nikmat lazzatul ibadah, nikmatnya kita beribadah. Tapi kalau kita punya masyarakat yang kufur nikmat, maka kampung itu tidak diberkahi, kampung itu tidak turun hujan berkah dari langit, tidak. Bahkan Allah mengancam adab pedih akan dikirimkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika haji sudah selesai atau ketika ibadah-ibadah besar sudah selesai, maka firman menyusul, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلق. Ada sebahagian manusia yang mereka ketika haji selesai atau bahkan dalam peristiwa haji itu, atau ketika dia telah menyelesaikan Ramadan dan kemudian tidak sudah juga menyelesaikan Idul Fitri dan Idul Adha, doanya hanya sepotong, Tuhan berilah kami kehidupan dunia ini yang makmur, kehidupan dunia ini yang sejahtera, kehidupan dunia, mintanya hanya dunia. Sementara ada orang lain yang berdoa sangat sempurna, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan, berilah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang hasanah, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang kufur nikmat cenderungannya hanya dunia saja. Bahkan mungkin lafalnya juga Rabbana atina fid dunya hasanah, akan tapi memaknai hasanah hanya sekedar untuk dia sejahtera di dunia. Padahal di sana hasanah yang dimaksudkan hasanah dalam banyak tafsir, hasanah itu adalah nasran minallah, pertolongan dari Allah. Kita ingin hidup di dunia ini ditolong oleh Allah, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Kita mohon ditolong sama Allah. Dunia yang hasanah itu adalah luzumut tauhid, tetapnya tauhid, tetapnya iman dalam qalbu kita. Kita mau jual berapa kalau tauhid kita itu mau dijual? Enggak terbeli dengan 10 miliar atau 100 miliar. Karena tauhid kita itu sangat mahal. Akan tapi banyak kita yang menyia-siakan setelah Allah memberikan hadiah tauhid kepada kita,
tauhidnya tidak dipelihara, padahal itu adalah sangat mahal. Di dunia yang hasanah adalah apabila dia senantiasa bisa istiqamah dalam hidupnya, berada dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita syukur nikmat kepada Allah, nikmat dunia yang Allah berikan berupa kenikmatan yang selama ini kita rasakan, kita syukuri. Tapi juga nikmat akhirat berupa agama yang Allah titipkan kepada kita, bertauhid tadi, kita syukuri. Baru kemudian kita akan bisa mencapai waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari si api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.